Para leaders, apa kabar Anda hari ini? Semoga makin sukses, makin mulia. Bertemu dengan saya di acara Leadership Inspiration. Pada Oktober tahun lalu, Facebook resmi berganti nama menjadi Meta sebagai tekad memasuki bisnis baru teknologi digital yang berbasis pada virtual and reality atau VR. Atau sering disebut Metaverse. Metaverse pada hakikatnya adalah jagat raya baru yang dibangun di dunia virtual. Kata awalan meta diambil dari bahasa Yunani yang berarti lebih dari atau melampaui, sepadan dengan kata beyond ya dalam bahasa Inggris. Ya, dalam jagat raya baru ini kita bisa bertemu secara virtual dengan pengguna lain yang sedang daring dalam dunia digital 3G atau 3 dimensi. Diri kita akan diwakili avatar 3G, demikian juga pengguna lainnya. Secara fisik kita bisa tiduran di rumah, menggunakan celana pendek atau baju tidur. Namun kita bisa menghadiri suatu pertemuan dengan menggunakan avatar yang menggunakan jas lengkap, berkacamata, dan sepatu bermerek. Inilah yang membedakan Metaverse dengan internet 2 dimensi saat ini. Perbincangan Metaverse semakin viral setelah founder Cias yang juga sahabat saya yang sama-sama menjadi founder di Kubik Leadership, yaitu Mas Indrawan Nugroho, menyampaikan di channel YouTube-nya tentang Metaverse ini. Dan ternyata meski Metaverse adalah dunia virtual, kelak banyak peluang bisnis baru di dunia virtual ini. Orang-orang yang berinteraksi seperti di dunia nyata bisa memiliki tanah atau space, kemudian menjualnya. Kita bisa punya bisnis di sana, menyewakan lapak, memasang iklan di billboard, menjual dan membeli produk atau jasa yang tersedia. Berinvestasi, melakukan simulasi 3D, ya, dan kemudian kegiatan lain di dunia virtual tersebut. Memang saat ini Metaverse yang digagas pendiri Facebook ini belum begitu nyata bentuknya. Namun raksasa teknologi digital seperti Meta, Google, Microsoft, dan lain-lainnya saat ini sedang berpacu menyiapkan diri untuk merajai bisnis Metaverse yang kemudian nanti akan menjualnya ke negara ketiga. Dan kita semua berada di dalamnya. Sebagai seorang leader yang selalu berpikir masa depan, tentu kita perlu menyiapkan diri kita, bisnis kita, dan tim kita untuk siap berkompetisi di dunia nyata maupun di Metaverse. Sehingga kita bisa menjadi pemenang di dua dunia itu, yaitu dunia nyata maupun dunia virtual atau Metaverse. Lantas apa yang perlu disiapkan? Menurut saya adalah yang paling utama SDM. Sebab secanggih-canggihnya teknologi tetap membutuhkan pengoperasian dan sentuhan manusia dengan serangkaian keterampilan yang perlu terus dikembangkan. Menyesuaikan tentu dengan perkembangan yang terjadi. Nah, sebagai seorang pemimpin, karakter seperti apa yang perlu kita siapkan agar kita mampu memimpin perubahan, membawa SDM yang kita pimpin mampu menjadi pemain utama dalam 2 dunia, yaitu dunia nyata dan Metaverse. Nah, berdasarkan renungan dan kajian saya, setidaknya ada 3 karakter yang perlu melekat dalam diri seorang pemimpin. Pertama, resilient. Tahu apa itu resilient? Menurut pendapat banyak ahli, bila diringkas, resilient itu artinya memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dari berbagai tekanan dan perubahan. Ibarat bola basket, saat jatuh ke lantai, ia akan memantul ke atas. Semakin keras lemparan bola ke lantai, semakin tinggi ia memantul. Seorang yang memiliki karakter resilient, ia akan muncul atau berkembang lebih tinggi justru saat mendapat tekanan yang tinggi atau adanya perubahan yang sangat besar. Dunia yang baru tentu banyak hal baru. Kita pun perlu juga mencoba banyak hal yang baru.
Dan tentu peluang gagalnya cukup besar. Seorang yang resilient tidak akan terpengaruh dengan kegagalan. Ia menganggap itu hal yang wajar dan biasa. Kegagalan yang terjadi akan dijadikan modal untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya. Itulah resilient. Dan selain itu, seorang yang resilient juga terlatih memberikan respon positif saat bertemu dengan hal-hal yang tidak diharapkan. Ia juga sangat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Pivot atau beralih kepada sesuatu yang sama sekali baru adalah hal yang biasa buat orang yang punya karakter resilient. So, orang yang gampang baper, takut kepada kegagalan, kaku atau enggan berubah dan tidak mampu mengelola respon dengan baik, bersiaplah terkubur di dunia metaverse. Latihlah otot resilient Anda dari sekarang. Mau? Caranya sederhana. Jangan takut gagal. Dan saat Anda gagal, anggaplah itu bagian dari proses kehidupan yang Anda jalani. Menikmati perubahan atau berdamai dengan perubahan yang terjadi. Membiasakan untuk memberikan respon yang positif dan menjadi orang yang fleksibel dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, karakter yang perlu dimiliki adalah kolaboratif. Metaverse adalah era partisipatoris. Perlu peran banyak pihak untuk bisa berinovasi dan meraih kesuksesan di dunia itu. Anda dan saya tidak bisa berdiri sendiri. Perlu berkolaborasi dengan banyak pihak agar mampu tetap berada di dua dunia virtual tersebut. Kita perlu memiliki mental abundant, berkelimpahan untuk senang berbagi keahlian, berbagi ide dan gagasan, berbagi pengalaman, membantu banyak orang agar kita bisa membangun kolaborasi yang saling menguntungkan. Metaverse adalah dunia to give, ya, yang lebih dominan dibandingkan to get. Orang-orang yang enggan berkolaborasi akan terlempar dari metaverse. Mari melatih otot kolaboratif kita dari sekarang. Pertanyaan saya, siapa saja orang yang akan Anda bantu? Siapa saja orang yang akan Anda support? Dan siapa saja orang yang mau Anda ajak kerjasama? Mari tentukan, berlatih dari sekarang. Dan karakter yang ketiga adalah komunikatif. Di ruang virtual tersebut, kita perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang optimal. Dunia metaverse adalah dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan ragam orang dengan asal-usul dan latar belakang yang sangat berbeda. Kita perlu lebih empatik, memahami keanekaragaman perbedaan, terbiasa berbeda pendapat namun tetap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kemampuan ini pun perlu disiapkan dari sekarang. Dua komponen utama komunikasi yang perlu dilatih dari sekarang adalah kemampuan mendengar dan kemampuan mengajukan pertanyaan. Ingat ya, mengajukan pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan. Stephen Covey mengingatkan, pengaruh kita akan semakin kuat apabila kita memiliki kemampuan untuk mendengar. Nah, setelah mendengar, maka kita perlu memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan. Dan menariknya, pertanyaan yang berbobot itu adalah 80% pertanyaan yang kita ajukan seyogyanya bersumber dari proses mendengar. So, menjadi pendengar yang baik dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang memberdayakan sangat diperlukan di ranah pergaulan metaverse. Latihlah otot mendengar dan bertanya mulai hari ini. Dunia terus berubah, bila kita tidak ikut berubah, maka kita akan punah. Mulailah melatih otot resilient Anda, otot kolaboratif Anda, dan otot komunikatif Anda untuk menyongsong dua dunia, yaitu dunia nyata dan metaverse. Siap? Oke, jika tidak siap, siap-siap kita tertinggal di kancah kompetisi yang akan terjadi. Mari kita siapkan diri kita untuk melatih kita mampu bersaing di era metaverse. Banyak karakter yang perlu dimiliki, tapi 3 yang menonjol. Resilient, kolaboratif, dan komunikatif. Terima kasih. Saya Jamil Al-Zaini, inspirator sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.